pada bulan Ramadan ini tentu amal ibadah, tidak hanya amal ibadah, segala amal kita itu pasti dilipat gandakan pahalanya. Nah, coba kita bayangkan misalnya kita berbuat keburukan. Nah, kalau di bulan Ramadan nanti amal keburukan kita dilipat gandakan bagaimana? Nauzubillah min dzalik kan. Dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu kita tenang dalam sholat, yang mana kita khusyuk dalam sholat. Contoh, ketika kita mau ruku, kan nggak mungkin kita langsung bablas dan full speed kayak gitu ya. Yang mana di dalam tumakninah itu kita harus ada menyertakan ihsan di dalamnya. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika Nisa Solihah di podcast Unlocking Your Mind. Pada kesempatan kali ini masuk ke Ramadan keberapa ya? Ke-14? Ke-15 Kak? Ke-15 ya, ya Allah udah nggak kerasa. Ternyata pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke 15 hari ya. 15 hari. Apa namanya puasa gitu. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Core, mencari esensi puasa di era digital. Nah, kita kan pasti sudah tidak bisa jauh ya dari handphone, gadget kita begitu. Benar. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menjadi narasumber. Halo Kak Wildan. Halo teman-teman ya. Nah, Kak Wildan ini mahasiswa IKT ya? Mahasiswa IKT, betul sekali. Yang domisili di Solo gitu. Nah, selama Ramadan kegiatannya apa aja Kak? Untuk kegiatan di Ramadan, ini terkhusus kan saya tinggal di Solo Kak. Oke. Ya, di Solo ini ya alhamdulillah kuliah ini tetap masuk. Ya, kuliah tetap masuk, akan tetapi dosen itu menyediakan kelas yang online juga ada. Okay. Nah, itu dari selain kuliah, saya juga sebagai marbot ya. Oke. Marbot itu kalau bahasanya teman-teman ini orang yang bersih-bersih masjid ataupun orang yang azan dan iqomah, ngimamin kayak gitu. Dan mungkin kayak mengisi ceramah kayak gitu. Nah, saya mengabdinya di marbot itu begitu Kak. Oke. Nah, selama Ramadan ini itu kan kita memang melakukan ibadah ya, puasa, kemudian kita juga ada tarawih ya. Tarawih. Nah, tapi kalau kita itu di media sosial itu kan juga rame. Betul. Kalau kita nyebutnya itu Ramadan Core kayak gitu. Ngikutin nggak sih Kak Wildan? Iya, ngikutin unik-unik gitu. Nah kan, unik-unik gitu. Nah, makanya kita perlu untuk mencari tahu gitu, apakah teknologi ini bisa membuat kita lebih mudah beribadah atau justru malah menjadi tantangan baru dalam menjaga kefokusan kita gitu. Dan esensi selama bulan suci Ramadan kayak gitu. Yeah. Nah, yang pertama gitu ya, puasa di era digital ini sebenarnya antara kemudahan atau godaan sih gitu. Sebenarnya mungkin kalau dari kemudahan ya kita kan ngelihat ada semisal pengingat sholat dan lain sebagainya, Al-Quran digital gitu ya. Betul. Itu. Tapi godaannya pasti kita tahu sendiri ya, media sosial yang mungkin kita scroll mau bentar lah gitu. Tahu-tahu 1 jam, 2 jam nggak terasa. Gimana menurut Kak Wildan? Ya memang betul Mbak Vika. Jadi di era digital saat ini tuh puasa memang puasa di era digital saat ini antara kemudahan atau godaan itu pasti ada. Kemudahannya tadi yang panjenengan sebutkan itu di handphone kita itu kita bisa mengakses contohnya kayak pengingat sahur, itu bahkan ada pengingat alarm saat azan. Jadi 5 waktu itu ada aplikasinya kayak gitu. Ada Al-Qur'an juga, ada bahkan itu penentu arah kiblat. Penentu arah kiblat, terus pengingat sholat dan lain sebagainya. Dan dengan godaan itu pastinya juga ada. Nah, kita nggak bisa menutup kemungkinan adanya kebaikan, mesti kebaikan terus ya enggak. Akan tapi mesti ada yang namanya di situ godaan. Contohnya, yang tadi panjenengan sebutkan, misalnya ada salah satu platform ini di TikTok. Tidak semuanya di TikTok itu berisi tentang hal-hal positif tentunya, seperti yang teman-teman tahu. Tidak semuanya apa yang di dalam TikTok itu berisi hal yang suatu bermanfaat, contoh kajian, ada mungkin kayak tilawah, ada mungkin kayak ada itu di TikTok Mbak, itu pelatihan tahsin juga ada. Ada sebenarnya. Pelatihan tahsin juga ada. Pelatihan tahsin kayak
Bahkan pelatihan public speaking itu juga ada. Akan tetapi di sebagian lain ada hal-hal yang mungkin bersifat negatif. Contohnya, mohon maaf saya sebutkan. Ada yang mungkin trennya sekarang kayak gimana itu? Gini-gini, kayak gini nggak tahu lah itu gimana. Nah itu bagaimana kita bisa membentengi diri kita, ya tentunya dengan hal-hal yang positif tentunya. Apalagi pada saat bulan Ramadan ini, begitu. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat itu ada menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini tentu amal ibadah. Tidak hanya amal ibadah, segala amal kita itu pasti dilipat gandakan pahalanya. Coba kita bayangkan misalnya kita berbuat keburukan. Nah kalau di bulan Ramadan nanti amal keburukan kita dilipat gandakan bagaimana? Na'udzubillah min dzalik kan? Na'udzubillah min dzalik. Iya, tentunya kayak gini misalnya. Tidak sengaja lihat di TikTok itu suatu hal yang mungkin negatif. Nah itu keterusan kayak gitu. Dan bahkan bisa menjadi kayak tadi terlena bahkan. Tidak tahu waktunya, bahkan suatu hal yang mungkin penting bagi kita, yang seharusnya dilaksanakan, yang paling urgent misalnya, itu malah terlena. Kan juga rugi buat kita juga dong. Begitu Mbak Bika. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita itu biar bisa fokus atau lebih memilih konten-konten, semisal ini terkait konten ya gitu ya, untuk meningkatkan keimanan, keislaman kita lah selama bulan suci Ramadan. Jadi gini Mbak Bia, memang apapun keadaannya itu memang dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita membentengi diri ini agar tidak terjerumus terhadap suatu hal yang meranah kemaksiatan. Contohnya, dalam hal yang kecil aja ya. Ketika teman-teman nanti misalnya scroll TikTok, ini ada lihatnya kajian terus ya, itu diistiqomahkan aja. Kajian terus kayak gitu. Kalau misalnya ada suatu hal yang terbesit di situ, wah ada mohon maaf, ada yang kok joget-joget nih, nah, kok misalnya ada yang di diskotik nih, nah alhamdulillah. Di scroll lanjut aja, cari hal-hal yang mungkin bisa menjaga keimanan kita, yaitu berfokus pada titik-titik yang positif saja. Yang saya tadi katakan yaitu bagaimana bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan amal positif itu, amal soleh itu, ya karena suatu hal yang mana kita lakukan pada bulan Ramadan ini itu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu, jadi ya tetap fokus untuk membentengi diri kita tentunya dengan hal-hal yang positif begitu kan. Jadi kalau di bulan Ramadan ini rugi banget ya kalau kita nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi kalau kita menggunakan waktu itu untuk semisal beribadah itu kan kita harus memaksimalkan di situ ya. Iya, betul sekali. Kemudian menjaga kefokusan kita selama berpuasa di era digital. Karena kan memang kita sangat dekat ya gitu. Jadi kayak kita bangun tidur aja pasti kita ngeceknya handphone dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih kita tuh agar bisa fokus bahwa kita ini bulan Ramadan, ini kita puasa, kita harus apa-apa kayak gitu. Nah itu gimana kira-kira? Kembali kepada teman-teman sendiri, bagaimana nanti tata cara mengelola aktivitas kehidupan teman-teman, aktivitas keseharian teman-teman. Contohnya ketika bangun tidur, kita harus memulai dengan suatu hal yang mana kayak gitu bermanfaat contohnya. Buka HP, buka HP. Kita lihat di situ hal yang bermanfaat contohnya. Waktu sholat sebentar lagi. Bangun tidur kita lihat. Waktu sholat subuh, sebentar lagi tinggal 15 menit lagi waktu subuh. Apa yang harus kita lakukan yaitu bersiap-siap. Entah nanti teman-teman bisa bersiap-siap untuk kamar mandi ataupun bersih diri dan lain sebagainya, menyiapkan diri untuk waktu sholat subuh. Dan tentunya ya seperti itu. Diistiqomahkan bagaimana caranya kita bisa selalu berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan dan tentunya bernilai positif dan jangan lupa untuk diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Begitu. Kemudian mungkin selama puasa gimana sih caranya kita itu untuk mencari esensi dari puasa ini tuh apa sih ya? Kan nggak cuma sekedar menahan lapar gitu ya. Betul. Sama haus gitu. Kalau dari Kak Wildan sendiri esensi puasa. Baik. Untuk memahami esensi ini, kita harus memahami dulu Ramadan ini adalah bulan yang mana kita di dalamnya itu, yang tadi saya bilang adalah bulan yang mana amal kebaikan kita ataupun segala amal kita itu dilipat gandakan. Dan tentunya dengan itu masa kita tidak pengen ibaratnya kita lepas dari Ramadan, kita punya Masya Allah punya amalan yang mungkin tidak seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Ramadan ini aku lebih rajin sholat duha. Pada bulan Ramadan ini aku lebih rajin sholat tarawih tentunya. Pada bulan Ramadan ini kalau setelah tarawih itu boleh tahajud kayak gitu.
Atau setelah Ramadan ini aku lebih rajin bersedekah, lebih rajin mungkin mengajinya, membaca Al-Qur'annya seperti itu. Jadi esensinya adalah kita harus memahami bagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang mana tidak mungkin kita sia-siakan untuk beramal kebaikan di bulan Ramadan ini. Begitu. Oke, menarik sekali. Jadi bulan Ramadan ini juga apa ya, kayak wadah untuk menggodok kita gitu ya. Betul sekali. Dan harapannya apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan juga bisa kita istiqomahkan ya. Kita lakukan pasca Ramadan. Oke, betul. Oke. Nah, apakah bulan Ramadan ini juga momen yang tepat untuk kita bisa merefleksikan ya? Misal selama ini tuh kita tuh apa ya, kurangnya apa sih kayak gitu. Apalagi kan mungkin momennya di bulan Ramadan kan banyak orang yang bahasanya apa ya, kalau semisal kita melakukan kebaikan kan banyak temennya gitu loh. Mungkin kalau bulan-bulan biasanya tuh agak sedikit susah karena mungkin ya udah gitu kan. Tapi kan ini kan ada dalam tanda kutip istimewa kayak gitu. Istimewa, betul sekali. Mungkin seperti apa tuh? Terkait bagaimana kita merefleksikan diri ya di bulan Ramadan ini, yang mana Ramadan di dunia digital ataupun di era digital ini bisa menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran kita, untuk meningkatkan spiritual kita. Nah, itu bagaimana ya caranya? Itu nanti kita harus memaknai bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia tentunya. Ramadan ini adalah bulan yang tadi saya bilang adalah bulan yang mana amal-amal kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memberkahi bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kita pada bulan Ramadan ini dengan berbagai pahala. Begitu tentunya. Oke. Kemudian tapi memang di bulan Ramadan ini misal FYP kemudian di Instagram itu sering berseliweran ya, entah hadis, doa-doa ataupun apapun lah yang berkaitan untuk bisa meningkatkan keimanan kita gitu. Nah, apakah kita itu apa ya bahasanya kalau semisal share gitu ya, itu tuh juga bisa menjadi satu ladang pahala untuk kita. Betul. Bisa Kak? Suatu hal yang mungkin itu adalah suatu hal yang berpotensi kebaikan itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Kita bisa nge-share contohnya kajian, kita bisa nge-share contohnya, oh ini contoh sedekah yang baik itu seperti apa. Kita bisa share apa-apa bentuk kebaikan dan itu banyak tentunya. Dan dalam hadis itu disebutkan kayak gini, ada 3 amalan yang ketika nanti seseorang ketika meninggal itu akan, semua amal akan terputus kecuali 3 hal ini. Salah satunya adalah amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal yang terus mengalir. Dalam artian ketika nanti teman-teman nge-share suatu hal kebaikan, misalnya teman-teman nge-share kajian. Lalu ketika mohon maaf teman-teman suatu saat nanti telah tiada ataupun telah meninggal, kajian ini akan terus berlanjut. Di-share oleh teman-teman yang lain lagi. Nah itu pahalanya akan mengalir kayak gitu. Mengalir terhadap siapa yang nge-share begitu. Dan semuanya dapat pahala Kak. Begitu, Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, nah puasa di era digital ini sebenarnya kalau menurut Kak Wildan sendiri, ini tuh lebih ke apa ya, memberikan dampak positif atau negatif? Oke, itu tergantung. Ya, tapi kalau Kak Wildan sendiri? Di era digital ini ya tentunya, tentu dampaknya positif. Tentu positif. Tapi kita lihat pasti dari sisi positif ada sisi negatifnya juga tentunya ya. Salah satunya sisi positifnya. Kita lihat di era digital ini, kita mudah mengakses sesuatu yang mana handphone ini banyak di dalamnya kan. Wah, momen-momen Ramadan terpublikasi, momen-momen Ramadan yang mana segala hal kebaikan itu terpublikasi. Tapi salah satu sisi masih ada hal-hal yang buruk itu ya perlu kita bentengi di situ. Perlu kita bentengi tentunya. Gitu. Berarti ketergantungan kita terhadap teknologi itu sebenarnya juga nggak apa-apa, asalkan tadi ya bisa memfilter tadi. Iya betul, bisa membentengi diri dengan suatu hal yang mungkin bersifat kebaikan. Oke, ya, menarik. Nah, tapi kalau semisal porsi sendiri nih, porsi antara aktif di dunia maya dan di dunia nyata, kalau Kak Wildan sendiri lebih sering aktifnya di mana? Saya lebih sering aktif di dunia nyata. Nyata ya? Nyata. Masih nyata. Begitu. Masih nyata. Oke, tapi kira-kira gimana tuh caranya untuk kita tuh bisa biasanya apa ya, menggabungkan gitu dunia nyata kan. Tadi kalau Kak Wildan sih kegiatannya kan jelas ya, safari di masjid-masjid, kemudian menjadi imam dan
Jadi kultum ceramah itu. Ceramah ya, ceramah gitu ya setelah sholat tarawih begitu. Iya, betul. Nah, tapi juga di era digital ini juga bisa bahasanya mendukung kita untuk meningkatkan apapun itu ya, gitu, keimanan, kemudian kita juga bisa beribadah gitu. Iya. Bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya kita untuk ibaratnya mensejajarkan bagaimana dunia nyata dan dunia maya. Memang di dunia nyata ini ada mungkin ini berbentuk realita ya teman-teman ya. Berbentuk realita yang mana amal-amal kebaikannya kita lakukan di sini. Nah, di dunia maya itu bagaimana caranya kita menyebarkan, apalagi dengan mudah sekarang itu ya. Dengan mudah kita menyebarkan amal kebaikan yang melalui handphone kita ataupun daerah digital ini. Tentunya amal-amal yang kita lakukan pasti berpotensi positif, tentunya satu, berpotensi positif dan tidak merugikan orang ataupun berpotensi negatif. Dan bagaimana dunia nyata ini bisa kita sejajarkan dengan dunia maya? Tentunya kita bagaimana bahasanya? Bisa mengimbangi dengan yang positif ya, yang positif aja, yang positif terus apalagi di bulan Ramadan ya tentunya, begitu. Oke. Kalau semisal sedikit kita mengambil dari ini ya prinsip yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya, ilmu amali amal ilmi, mungkin ini juga bisa menjadi satu momentum di mana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki dan apapun yang kita amalkan ini harus berbasis ilmu. Betul. Jadi kita berusaha untuk menerapkan itu ya, terutama di bulan Ramadan menjadi ladang yang sangat subur gitu untuk kita bisa melakukan kebaikan. Betul. Oke, kembali lagi di tema kita ya, Ramadan Core gitu ya. Kalau semisal Kaludan sendiri melihat bukan keanehan ya, tapi keunikan netizen ya di media sosial. Masya Allah. Itu gimana tanggapannya? Maksudnya mungkin itu juga salah satu vibes puasa gitu ya. Atau kok kayak gitu banget gitu. Kalau Kaludan sendiri biasanya yang sering ngelihat tuh Ramadan Core yang apa? Hafalan Tabitok. Wah itu juga banyak itu. Banyak banget juga kan? Banyak juga. Ada lagi yang ini Kak, sholat tarawih yang full speed itu ada. Full speed itu ada. Terus ada yang mana Ramadan Core itu anak-anak kecil yang manjat-manjat dinding itu. Manjat-manjat dinding itu juga ada. Terus ada anak kecil yang ada yang kayak mainan mukena itu ya. Itu gimana itu gak tahu saya. Terus ada anak kecil yang mana ada ini Kak, saya dengar cerita main petasan malah di dalam masjid, padahal itu saat sholat tarawih. Itu nggak berbahaya tuh. Itu seperti itu. Oke, mungkin kita bisa ngelihat beberapa video-video random ya Ramadan Core di puasa 1446 ya Hijriah pada tahun ini kayak gitu. Oke, kalau dari Kaludan sendiri melihat tarawih patas itu kayak gimana? Bahasanya tarawih patas ini. Bahasanya tarawih full speed itu namanya. Full speed. Tarawih full speed. Jadi gini Kak, di dalam sholat itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Jadi syarat-syarat itu adalah sebagaimana syarat itu kan pasti sebelum sholat. Kayak teman-teman contoh logikanya gini. Teman-teman mau masuk ke sebuah universitas contohnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nih. Nah, itu namanya syarat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, itu ada satu hal yang kita penuhi, itu namanya syarat. Lalu rukun-rukun ini apa? Rukun-rukun ini adalah bagaimana nanti tata cara kita melakukan apa aktivitas kita di dalamnya. Contoh, syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu yang saya baca di dalam suatu kitab itu ada 3 Kak. Islam, adapun yang satunya adalah balik. Balik itu adalah ketika ketika anak kecil itu ketika nanti sudah beranjak umur keberapa itu nanti sudah mimpi basah tentunya ya. Lalu ada yang ketiga ini adalah berakal. Berakal itu berarti orang gila tidak masuk syarat di dalamnya. Begitu. Lalu itu masuk syarat. Lalu di dalam rukun-rukunnya teman-teman. Dalam rukun itu paling utama adalah rukunnya adalah niat. Kenapa niat? Di situ niat adalah membuat amal kita itu bisa menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, teman-teman saya analogikan gini.
amal ibadah itu diibaratkan seperti angka 0 yang berjejer 6. Kemudian niat ini datang sebagai angka 1. Angka yang bernilai itulah angka yang 1 ini. Jadi ketika angka 1 berjejer dengan angka 0 yang berjumlah 6 itu, maka nilai 1 juta lah yang kita dapatkan. Itu niat, dari niat. Tapi niat apakah harus dilafalkan, Kak? Tidak harus. Niat itu ketika pelafalan itu hanya penguatan dari niat itu sendiri. Akan tetapi niat itu yang wajib dalam hati tentunya. Nah, untuk sedikit menanggapi yang seperti ini tadi. Dalam sholat itu ada yang namanya tumak ninah, Mbak Mika. Oke. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu kita tenang dalam sholat, yang mana kita menikmati dalam sholat, yang mana kita khusyuk dalam sholat. Contoh, ketika kita mau ruku, kan nggak mungkin kita langsung bablas dan full speed kayak gitu ya. Akan tetapi dalam ruku itu kita tenang, kita menikmati ruku, menikmati bacaan. Ya teman-teman bisa ngerasain sendiri, tapi ya ini tergantung teman-teman mau enak yang mana. Akan tetapi saya yang pegang pendapat itu kita harus tumak ninah di dalamnya. Kenapa tumak ninah? Karena tumak ninah merupakan rukun sholat. Jadi ketika rukun sholat tidak dilakukan, itu bisa merusak sholat kita, bahkan bisa membatalkan sholat kita. Begitu. Nah, tumak ninah itu seperti itu. Tumak ninah itu tenang, kita menikmati bacaan sholat kita menikmati gerakan kita tentunya ya. Itu ada dalam sebuah hadis, yang mana di dalam tumak ninah itu kita harus ada menyertakan ihsan di dalamnya. Apa itu ihsan? Ihsan itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Itu yang artinya seolah-olah ketika kita sholat itu khusyuk, tumak ninah, tenang, itu seolah-olah kita melihat Allah. Apabila tidak bisa demikian, maka kita merasa bahwa Allah melihat kita. Itu namanya seperti itu. Khusyuk, tenang, menikmati bacaan. Ya kita kembali ke sini lagi yang tadi sholatnya cepat itu ya, saya mohon maaf ya, itu menurut saya memang perlu diadakan tumak ninah di dalamnya. Karena tumak ninah sekali lagi tadi merupakan rukun sholat. Karena rukun sholat itu memang wajib kita lakukan, dan apabila salah satu rukun sholat ini tidak kita lakukan bisa merusak sholat kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada suatu kisah. Kisah itu saya pernah baca buku itu di kitab apa ya, saya lupa. Ada salah seorang sahabat yang mana sholat pada saat sholat apa ya, sholat fardu, sholat duhur kalau nggak salah waktu itu sholatnya cepat. Oke. Lalu Rasulullah SAW melihat itu. Rasulullah bertanya setelah sahabat itu selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa tadi kamu sholatnya cepat? Disuruh mengulangi sama Rasulullah. Disuruh mengulangi karena saking cepatnya sholat. Lalu sahabat itu sholat lagi yang kedua kalinya, masih cepat. Sama Rasulullah disuruh ngulangin lagi. Sampai ketiga kali kayak gitu. Baru Rasulullah SAW mengajarkan apa itu tumak ninah. Mengajarkan tenang dalam sholat. Seperti itu. Tumak ninah ya. Tenang dalam sholat, dan kita harus menikmati ya. Iya, betul. Tapi kalau semisal kejadiannya seperti ini. Kita ada video lagi nih. Iya. Diduga bacaan imam terlalu panjang. Cewek sampai tumbang dan dibawa ke klinik. Aduh. Ini imam tarawih baca surat panjang, POV-nya kayak gitu. POV imam tarawih. Bacanya mungkin terlalu panjang gitu. Nah itu gimana kira-kira? Apakah itu masuk ke tumak ninah, atau mungkin dari segi jamaahnya sendiri juga kurang fit gitu ya? Kira-kira gimana nih? Masya Allah. Jadi begini Kak. Memang satu sisi ketika kita menjadi imam terkhusus para cowok-cowok ya, kita memang harus tahu keadaan makmum kita. Kita harus tahu bagaimana di belakang kita, karena hakikat seorang imam adalah pemimpin. Karena hakikat seorang pemimpin itu adalah mengerti bagaimana rakyatnya yang di belakang. Coba membayangkan seperti kondisi ini tadi. Justru kembali kepada tataran imam ini. Kalau bacaan itu panjang, itu berefek merugikan atau menguntungkan. Mungkin sebagian menguntungkan, akan tetapi mungkin sebagian juga merugikan. Contohnya seperti ini tadi. Pingsan dibawa ke klinik. Dan itu pun ya na'udzubillah min dzalik. Itu tadi ya teman-teman, bagi calon imam, terkhusus ini para ikhwan cowok-cowok ini ya. Kita sebagaimana suatu saat nanti akan menjadi pemimpin atau menjadi imam sholat, kita harus mengetahui bagaimana keadaan makmumnya. Kita harus mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang kita pimpin sholat di belakang itu. Ya tidak perlu panjang-panjang, akan tetapi rukun-rukun sholat itu terlaksana dengan sempurna. Seperti itu aja Kak. Yang mungkin panjang, ada, ini suatu cerita. Di Malaysia, itu saya dikirimin video oleh Pak D saya. Itu videonya, saking bacaan imamnya itu begitu lama.
ada dari belakang itu makmum nyerobot dari belakang mukul imam. Itu Sampai serius. dipukul ya. Iya, imamnya dipukul. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu tadi, seorang imam harus tahu keadaan makmumnya. Nah, kalau imamnya tetap bersikeras gimana, Mas? Ya gitu. Itu ya bagaimana ya? Itu kembali nanti ke panjenengan sendiri. Memang kita dalam ibadah itu ada salah satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu sabar di dalamnya. Seperti itu. Oke, tapi kalau Wildan sendiri nih, Iya. karena di bulan Ramadan kan juga cukup padat ya gitu. Bagaimana cara Padat apa ini? mengidentifikasi ini ngimamin sholat Waduh. maksudnya. Oke. Nah, gimana cara mengidentifikasi semisal nih ketika di masjid ini, oh kira-kira jamaahnya kayak gimana gitu. Oh, oke. Nah itu gimana? Ada tips sendiri nggak? Oke, baik. Ini yang saya alami sendiri ya, teman-teman. Waktu kemarin-kemarin ataupun waktu sebelum-sebelumnya ini kan memang diutus ataupun diamanahkan untuk menjadi imam sholat, menjadi imam tarawih di berbagai masjid. Nah, itu sebelum sholat, tentunya saya melihat makmumnya dulu dong. Nggak mungkin keadaannya sekitar itu bagaimana, kita lihat dulu di situ. Oh, ternyata ada bapak-bapak yang sudah sepuh atau sudah tua, ada anak-anak muda juga, ada mungkin bapak-bapak yang masih umur 30 tahun ataupun bapak-bapak 30 tahun ada ya? Ya ada. Ada ya? Ada. Bapak 30 tahun muda. ada. Bapak muda tentunya. Itu kan kita melihat kondisi bagaimana makmumnya. Terkhusus ada di belakang tuh saya pernah menemui ada mbah-mbah yang sudah sepuh 70 tahun. Oke. Itu Masya Allah saking Suruh semangatnya berjamaah beliau. gitu ya? Masih berjamaah beliau itu. Nah itu nanti ketika saya ngimami bagaimana saya membacakan memang surat-surat standar saja. Jujur saya membacakan ketika waktu tarawih itu hanya 1-2 ayat saja Kak. Oke. Jadi itu malah jamaah itu seneng. Tapi nggak sampai full speed kayak tadi enggak. Oh, iya. Tapi kita tetap memperhatikan bagaimana bacaan kita dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan kaidah bacaan yang benar sesuai yang diajarkan. Begitu. Sekali lagi kembali bagaimana seorang imam itu bisa memahami makmum ataupun orang-orang yang dipimpin di belakangnya dalam terkhusus waktu sholat itu. Oke. Siapa apalagi tarawih ya? Tarawih tentunya. Kalau sholat 5 waktu kan mungkin cuma 4 rakaat, 2 Iya, gitu ya, atau 3. betul. Tapi kalau tarawih kan banyak. Banyak. Gitu. Oke, Banyak. kita coba untuk next video. Oke. Oke. Waduh. Ini mungkin POV-nya keseruan anak-anak kecil. Masya Allah. Nah, gimana kalau Kak Wildan melihat mungkin itu vibes juga ya, kalau namanya anak kecil mah bebas Betul. gitu ya. Betul. Itu gimana Kak? Oke. Ramadan ini memang momennya kayak gitu ya Kak ya. Bahkan saya membayangkan ada nggak sih momen-momen kayak gini lagi di setelah Ramadan nanti? Bahkan mungkin hanya kita temui di saat bulan Ramadan saja. Ramadan aja mungkin ya. Itu memang masyarakat Indonesia ini Masya Allah sangat inovatif. Oke. Unik ya, Unik Masya Allah. Ada aja gitu. Ini tadi gen alpha apa gen Z ini? Aduh, nggak tahu tuh ya, pokoknya dedek-dedek lah ya Mas. Dede. Unik Masya Allah. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan memang anak kecil. Jadi anak kecil aja yang entah di masjid itu mereka mainan, entah mereka di masjid ngapain itu. Setidaknya kita berpikir positif bahwa anak kecil itu malah suka di masjid. Kak. Oke, mencintai masjid. Mencintai gitu ya. masjid Oke. daripada mohon maaf. Kita bayangkan aja anak kecil itu bermain di tempat-tempat yang mohon maaf notabene negatif. Oke. Kita bayangkan aja. Lebih bagaimana? Mending mana? Mending mana? Lebih mending mana begitulah. Kita bayangkan, yuk biarin di masjid seperti itu. Padahal mungkin agak mengganggu jamaah yang lain. Tapi bagaimana ya? Bagaimana anak-anak itu biar bisa menikmati momen-momen mereka. Tentunya ya kita ya masih anak-anak kita maklumi aja begitu tentunya. Dan nggak mungkin kita bengoi bahasa itu mengingatkan, memarahi kayak atau apapun itu. Biar inovatif sekali ini Gen Z ini, Masya Allah. Oke, berarti pada intinya kalau semisal anak-anak mungkin dengan segala bentuk kegiatannya dan tingkah lakunya gitu ya, itu mungkin kita harus sikapi dengan terbuka dan ya nggak apa-apa namanya anak kecil ya. Namanya kecil. Dan harapannya mungkin setelah mereka bisa lebih mengerti harusnya, jadi pelan-pelan juga bisa menyesuaikan gitu ya. Suatu saat mereka lah yang kita harapkan Kak. Suatu saat
memang mereka lah suatu saat nanti ketika dewasa ataupun ketika mereka sudah mengerti, mereka lah keberadaan mereka yang kita harapkan. Kan nggak mungkin kita di situ terus, nggak mungkin kita bisa mengawasi mereka terus. Nggak mungkin kita bisa stay, mohon maaf dalam artian nggak mungkin kita hidup selamanya. Okay. Nah, mereka lah yang kita harapkan suatu saat nanti. Memang kita harus terbuka di dalamnya, memang kita harus terbuka dalam menanggapi mereka, mengajari mereka tentunya. Nah, mereka lah yang kita harapkan suatu saat nanti. Begitu. Oke, berarti malah kita harusnya khawatir ketika mungkin anak-anak kecil atau anak muda, kemudian di bulan Ramadan terutama ya, itu mungkin masjidnya jadi tidak ramai dan tidak diisi oleh mereka-mereka gitu ya. Iya. Oke, ya mungkin ini salah satu cara untuk bisa mencintai masjid dan meningkatkan diri. Betul. Ya, mungkin itu sih beberapa video-video yang mungkin bisa kita review ya. Sebenarnya banyak juga mungkin hal-hal random gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Wildan sendiri mungkin terakhir nih closing statement terkait tema pada kesempatan kali ini ya, Ramadan Core mencari esensi puasa di era digital itu seperti apa? Oke, closing statement teman-teman. Jadi memang Ramadan ini seperti yang tadi kami sudah sebutkan, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Jadi kembali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini turun dibawa oleh Jibril. Lalu Jibril membawa Al-Quran itu menjadi Ruhul Amin. Lalu Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW disebut dengan Khairul Anbiya, sebaik-baik para nabi. Lalu Al-Quran itu turun kepada kita. Lalu kita menjadi, ataupun kita disebut dengan Khairul Umat, sebaik-baik umat. Lalu Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini juga turun, Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang lebih baik dari bulan-bulan yang lain maksudnya. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, dan tentunya tidak lupa kita memperbanyak ilmu di dalamnya, karena saking meriahnya bulan Ramadan ini, banyak majelis-majelis ilmu, banyak halakoh-halakoh ilmu tentunya. Jangan pernah bosan-bosan untuk kita mencari ilmu untuk perbekalan kita di dunia akhirat nanti. Gitu, Mbak Pika. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini karena kita udah setengah perjalanan ya dalam Ramadan ini gitu. Ya mungkin euforia atau keseruan lah ya selama Ramadan ini juga mungkin bisa kita menjadikan ya ini mungkin satu vibes gitu ya. Vibes Ramadan di tahun ini. Dan semoga sih setelah Ramadan juga masjid-masjid, kemudian majelis-majelis ilmu itu juga tetap ramai sih ya. Oke. Gitu. Dan kalau dari saya ya, Ramadan Core mencari esensi puasa di era digital, jangan sampai teknologi ini membuat kita terlena. Betul. Dan harapannya teknologi ini malah bisa membuat kita untuk memudahkan ya, beribadah, kemudian kita mencari ilmu dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Ya mungkin kalau semisal mau bahasanya iklan, atau mungkin kita kalau lagi bosan bisa lah ya kita scroll mungkin keasikan anak-anak gitu ya, atau mungkin nggak cuma anak-anak sih kalau yang melakukan hal random gitu. Orang tua juga ada. Betul, makanya itu bisa menjadi satu nuansa tersendiri bagi kita selama puasa Ramadan. Iya, betul. Gitu. Mungkin itu dari kami ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat gitu ya. Amin. Dan memotivasi kita juga untuk bisa memilah dan memilih konten mana ya nggak sih kalau di media sosial gitu, dan kita memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Ya nggak, Kak Wildan? Oke, terima kasih dari kami, saya Vika Solia dan Kak Wildan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unlocking your mind.